Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari terkait turunan, maka sekarang kita akan pelajari penggunaan turunan atau aplikasi turunan. Di antaranya yang pertama nanti, di sini kita bisa lihat menghitung limit fungsi. Nah, nanti akan arahnya adalah menggunakan L'Hopital. Kemudian setelah itu kita akan membahas juga terkait penggunaan turunan untuk menggambar grafik fungsi. Grafik fungsi berarti nanti hubungannya adalah kemonotonan grafiknya, monoton naik, monoton turun, kemudian kecekungannya, cekung ke atas, cekung ke bawah, kemudian titik stasionernya, apakah dia titik stasioner yang maksimum, minimum, titik belok, dan lain sebagainya nanti. Baik, di sini kita akan membahas untuk menghitung limit fungsi terlebih dahulu. Nah, menghitung limit fungsi. Limit yang akan dihitung pada bab ini memiliki bentuk-bentuk khusus. Oke. Nah, cara menyelesaikannya di sini yaitu dengan menggunakan aturan de L'Hopital. Oke, walaupun di sini tulisannya hospital ya, tapi bacanya biasanya sih setahu saya L'Hopital seperti itu. Oke. Yang pertama, bentuk yang sudah tidak asing bagi kita semua yaitu bentuk 0/0. Oke, ketika kita punya limit X menuju A, bentuknya adalah fx per gx, kemudian fa-nya itu 0 ketika dimasukkan A ya, x-nya, ga-nya juga 0, maka kita akan memperoleh hasil 0/0. Akibatnya apa? Akibatnya kalau 0/0, maka kita bisa melakukan L'Hopital. L'Hopital di sini dia bagian pembilang diturunkan, bagian penyebut diturunkan secara terpisah, tidak menggunakan aturan pembagian. Nah, begitu. Kalau setelah diturunkan, dimasukkan X-nya ini A, dan hasilnya masih 0/0, maka kita turunkan lagi. Turunkan lagi, sampai entah keberapa, mungkin kedua, ketiga, dan lain sebagainya, sehingga nanti hasilnya sudah tidak 0/0. Baru di situ kita berhenti. Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya saja. Contohnya selesaikan limit berikut. Ya, di sini limit X menuju 1 dari X min 1 pangkat 3 per X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 3. Nah, normalnya ini kalau misalkan kita masukkan, berarti X-nya diganti 1, atas jadi 1 dikurangi 1, 0 pangkat 3. Kemudian yang bawah ini jadinya 1 plus 2 min 3 ya. Berarti hasilnya 0/0. Oke, berarti di sini pertama yang harus kita cek adalah apakah dia 0/0. Kalau dia 0/0, maka kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Nah, step berikutnya, oke. Di sini karena 0/0, maka bagian pembilang kita turunkan, bagian penyebut kita turunkan secara terpisah. Oke, berarti di sini X min 1 pangkat 3, kita turunkan, kita berangkat dari pangkatnya, 3-nya turun, kemudian X min 1 pangkatnya berkurang 1, jadi 3 dikurangi 1, 2. Kemudian turunkan yang di dalam kurung, X min 1 kalau diturunkan, jadi X-nya jadi 1, min 1-nya jadi 0. Ya ini sama saja dikali 1, nggak usah ditulis. Kemudian yang bagian penyebut juga diturunkan, jadi 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat diturunkan jadi 4X dikurangi 0. Ya, 3 diturunkan jadi 0. Jadi tinggal ini saja. Nah, kemudian kita cek. Kita masukkan angka 1 lagi. Jadi 3 dikali 1 min 1. Ya, yang bagian atas itu 3 dikali 0 kuadrat. Per bagian penyebut, ini berarti 3 kali 1 kuadrat, 3 ditambah 4 kali 1.
Oke, berarti hasilnya adalah 0/7. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Oke. Cara ini terkadang cukup efisien ya. Dalam artian bisa kita bayangkan kalau misalkan di sini X-1 pangkat 3, berarti kan kita bagian penyebutnya biasanya kita pecah ya, supaya ada yang bisa kita coret. Kemudian karena di sini bentuknya pangkat 3, belum tentu kita bisa memfaktorkannya dengan mudah. Maka dari itu, ada L'Hopital ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Kemudian, di sini yang kedua adalah limit X menuju pi per 2 dari 1 min sin X per 1 plus sin 3X. Oke, pi per 2 di situ berarti 180 dibagi 2, 90. Kita cek, kalau misalkan X-nya dimasukkan 90, berarti 1 min sin 90 per 1 plus sin 270. Oke, berarti di sini 1 dikurangi 1 per 1 sin 270 itu negatif 1. Berarti 1 ditambah negatif 1. Oke, hasilnya 0 per 0. Oke, karena 0 per 0, maka kita bisa lanjutkan dengan L'Hopital. Bagian pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Nah, baik, di sini bisa kita lihat turunannya yang bagian pembilang 1 diturunkan jadi 0. Negatif sin X. Turunkan sin jadi cos. Oke, negatifnya tetap. Jadi negatif cos X. Kemudian bagian penyebut 1 ditambah sin 3X. Berarti satunya turunkan jadi 0. Sin 3X diturunkan jadi 3-nya ke depan. Kemudian sin turunannya cos. Jadi 3 cos 3X. Kemudian di sini perlu kita masukkan lagi. Oke, kita cek kalau misalkan dimasukkan min cos 90 per 3 kali cos 270. Berarti di sini cos 90 itu 0 ya. Oke, negatif 0 atau 0 saja cukup ditulis. Bawahnya 3 dikali cos 270 di sini juga 0. Maka hasilnya 0 per 0. Oke, di sini sepertinya ada salah pengetikan ya. Tidak berhenti di sini. Di sini dia masih 0 per 0. Maka dari itu kita turunkan sekali lagi. Ya, kita turunkan sekali lagi, berarti kita lanjutkan sebelah sini saja. Berarti dia akan sama dengan selalu tulis limitnya X menuju pi per 2, kemudian min cos X. Oke, minnya tetap, cos turunannya min sin X. Oke, kemudian 3 cos 3X, 3-nya tetap, cos 3X diturunkan, 3-nya ke depan, cos-nya turunannya adalah min sin 3X. Nah, kalau seperti ini, sepertinya sudah tidak 0 per 0 nanti hasilnya. Kita cek, berarti kalau dimasukkan, min ketemu min, jadi plus. Di sini sin 90 per 3 kali 3, 9. Ada negatifnya, berarti negatif 9. Sin 270. Berarti sin 90 itu hasilnya 1 per negatif 9 dikalikan sin 270, itu negatif 1. Berarti hasilnya di sini 1 per 9. Ya, hasilnya benar, cuma di sini ada sedikit kesalahan ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, ini bentuknya sudah mulai muncul yang menarik ya. Limit X menuju 0, E pangkat X sin X dikurangi X per 3X kuadrat ditambah X pangkat 5. Nah, sama seperti tadi, kita harus cek ketika kita masukkan X-nya 0, apakah menghasilkan 0 per 0. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa E pangkat 0 dikali
sin 0 dikurangi 0 per 3 kali 0, 0 tambah 0. Oke. E pangkat 0, 1 dikali sin 0 itu 0, berarti ini 0, 0 dikurangi 0, 0, yang bawah 0. Oke, bentuknya adalah 0 per 0, maka kita bisa menggunakan L'Hopital untuk mencari hasil dari limitnya. Baik, di sini langsung saja kita turunkan. Pertama kita lihat E pangkat X sin X. Berarti di sini adalah perkalian dua fungsi. Oke, perkalian dua fungsi berarti kita akan menggunakan UV. Berarti U aksen V ditambah V aksen U. Baik, U aksen turunannya E pangkat X itu adalah E pangkat X. Tetap. Kemudian dikalikan V. V-nya sin X. Kemudian ditambah dengan V aksen U atau UV aksen ya. Sama saja. Di sini UV aksen berarti U-nya E pangkat X gitu ya. Kemudian V aksen turunannya sin yaitu cos X. Nah, terakhir dikurangi X. X turunkan jadi kita peroleh 1. Nah, kemudian bagian penyebut kita turunkan juga. Jadi 3x kuadrat menjadi 6x ditambah x pangkat 5 turunannya jadi 5x pangkat 4. Oke, kemudian kita cek apakah sudah memberikan hasil yang tidak 0 per 0 ataukah masih tetap. Jadi di sini kalau misalkan kita cek ini E pangkat 0 kali 0, 0 ya, sin 0 soalnya. Kemudian ditambah E pangkat 0 kali cos 0. Cos 0 ini 1 ya. Dikurangi 1 per 6 kali 0, 0 ditambah 0. Berarti di sini kita akan memperoleh E pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. 1 dikurangi 1, 0. Oh, bentuknya masih 0 per 0. Maka kita lakukan L'Hopital lagi. Oke. Nah, L'Hopital di sini akan cukup menguras tenaga ya. Kadang ketika bentuknya memang cukup merepotkan seperti ini. Yang cukup merepotkan dalam artian dia bentuknya perkalian. Oke, kita bisa lihat di sini perkalian, di sini juga perkalian. Oke, kita turunkan yang pertama dulu. E pangkat X sin X. Oke, berarti sama ya seperti ini tadi yang awal. U aksen V ditambah V aksen U. Nah, hasilnya itu adalah yang ini. E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Seperti yang kita turunkan di awal tadi. Kemudian, E pangkat X cos X. Ketika kita turunkan, berarti U aksen. Turunannya E pangkat X, tetap E pangkat X. Kemudian dikalikan V, cos X. Kemudian ditambah dengan turunannya cos itu min sin. Maka dari itu di sini negatif hasilnya. Negatif sin X dikalikan U. U-nya adalah E pangkat X. Berarti di sini negatif E pangkat X sin X. Negatif 1 diturunkan jadi 0. Oke. Kemudian bagian penyebut juga turunkan 6x jadi 6. 5x pangkat 4 jadinya 20x pangkat 3. Kemudian setelah kita masukkan ketika x-nya menuju 0, berarti ini nanti perlu ditulis sebenarnya ya. Berarti dia sama dengan E pangkat 0 sin 0 ditambah E pangkat 0 cos 0 ditambah E pangkat 0 cos 0 dikurangi E pangkat, oh sebentar, ternyata sebelum dimasukkan bisa disederhanakan terlebih dahulu ya, biar lebih bagus. E pangkat X sin X dikurangi E pangkat X sin X habis, kemudian E pangkat X cos X ditambah E pangkat E cos X jadi 2. Ada 2 ya, berarti E pangkat X cos X-nya. Jadi ini tidak perlu. Ini tinggal dikali 2. Per 6 plus 0.
Oke, berarti di sini 2 kali 1 kali 1. Hasilnya 2, di bawahnya itu 6. Berarti hasilnya 1/3. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan bentuk 0/0, kita juga mengenal akan ada masalah ketika bentuknya tak hingga per tak hingga. Ya, seperti yang sudah kita ketahui dahulu, kenapa kok 0/0 itu nggak boleh? Karena kita punya definisi 0 dibagi berapapun, berarti ini hasilnya 0. Sedangkan berapapun dibagi 0, kalau di limit, dia hasilnya tak hingga. Nah, sekarang kalau 0/0, hasilnya ada 2 macam. Bisa 0, bisa tak hingga. Mana yang benar? Nah, ini nggak bisa. Makanya kita harus menggunakan cara khusus ketika ketemu 0/0. Begitu pula dengan tak hingga per tak hingga. Kita punya tak hingga dibagi berapapun, itu pasti tak hingga. Sedangkan berapapun dibagi tak hingga, itu 0. Nah, kalau tak hingga dibagi tak hingga, ini ikut tak hingga atau ikut 0. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang caranya sama. Ketika nanti FA dimasukkan tak hingga, GA-nya juga tak hingga, ketemulah bentuknya tak hingga per tak hingga. Caranya sama. Kita turunkan, turunkan, terus hingga hasilnya tidak tak hingga per tak hingga. Nah, di sini contohnya, selesaikan limit berikut. Ya, kita cek dulu nomor 1, apakah dia menyebabkan tak hingga per tak hingga. Jadi, tak hingga pangkat 5 itu tak hingga ya. E pangkat tak hingga, E itu 2,71, karena lebih dari 1, berarti kalau dipangkatkan tak hingga, dia hasilnya juga pasti tak hingga juga. Oke, nah seperti itu. Karena tak hingga per tak hingga, maka kita bisa gunakan L'Hopital. Kita L'Hopitalkan, oke, turunkan X pangkat 5, jadi 5X pangkat 4, kemudian E pangkat X turunannya tetap E pangkat X. Kemudian turunkan lagi. Kenapa diturunkan lagi? Karena kalau dimasukkan ini masih tak hingga per tak hingga. Turunkan lagi. Jadi 20X pangkat 3 per E pangkat X. Oke. Dimasukkan tak hingga, masih tak hingga per tak hingga. Turunkan lagi. 20 kali 3, 60. 60X pangkat 2 per E pangkat X. Oke. Dimasukkan, masih tak hingga per tak hingga. Turunkan lagi. Jadi 120X per E pangkat X. Dimasukkan tak hingga, karena masih ada X-nya, berarti ini masih tak hingga per E pangkat tak hingga juga tak hingga. Maka turunkan lagi. Jadi 120 per E pangkat X. Nah, kalau dimasukkan tak hingga, berarti di sini dia akan sama dengan 120 per E pangkat tak hingga. Berarti 120 per tak hingga gitu ya. Karena per tak hingga dia hasilnya 0. Oke, mendekati 0. Ya, kemudian untuk yang nomor 2, kita juga perlu cek apakah ini hasilnya itu tak hingga per tak hingga. Nah, di sini berarti len kita masukkan len 1 min 1 per kotangen pi kali 1. Berarti kotangen pi ya. Kotangen pi. Pi itu 180. Oke. Len berarti len 0. Len 0 itu sebenarnya biasanya tidak terdefinisi, tapi karena kita berbicara di limit, maka yang mendekati len 0 itu adalah tak hingga. Oke ya. Kemudian kotangen 180. Kotangen itu adalah cos per sin. Ya, ini 180, 180. Cos 180 ini negatif 1, sin 180 0. Berarti dia menuju
tak hingga juga. Oke. Ya, bagi yang masih bingung kenapa len 0 itu tak hingga, logikanya len X itu ini berarti E log X gitu ya. E log X kita misalkan sebagai A gitu ya nilainya. Berarti di sini berdasarkan definisi logaritma, berarti kita punya E pangkat A ini sama dengan X. Nah, kalau X-nya ini 0, di sini len 0 ya, berarti kita akan mencari E pangkat berapa yang hasilnya itu menuju 0. Nah, berarti kan di sini dia harusnya E pangkat negatif tak hingga. Jadi 1 per E pangkat tak hingga gitu. Ini E pangkat tak hingga kan tak hingga, 1 per tak hingga dia menuju 0. Jadi sebenarnya ini negatif tak hingga. Ya, intinya tak hingga per tak hingga. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita turunkan di sini. Berarti bisa pakai L'Hopital. Turunannya len itu adalah 1 per. Nah, seperti itu ya. Berarti turunannya len saya tulis di sini aja. Berarti 1 per 1 min X. Oke ya. Berarti limit X menuju 1, 1 per 1 min X. Kemudian dikalikan dengan turunannya yang di dalam kurungnya. Yaitu 1 diturunkan 0, negatif X diturunkan jadi negatif 1. Ya, sepertinya ada ketinggalan ya. Negatif satunya. Kemudian di sini kotangen. Ya, kotangen itu turunannya adalah kotangen temannya adalah kosekan dan dia negatif. Jadi dia negatif kosekan kuadrat pi x. Nah, ada lagi yang ketinggalan di sini, yaitu pi x-nya juga harus diturunkan. Turunannya pi x itu berarti tinggal pi saja. Berarti ini perlu dikalikan dengan pi. Jadinya negatif pi kosekan kuadrat pi x. Nah, dari sini kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadinya limit x menuju 1, ini negatif sama negatif hilang ya. Oke, kemudian karena 1 per 1 min X-nya di bawah. Oh, gini aja biar enak. Oke, 1 per 1 min X. Kemudian karena dibagi dengan kosekan kuadrat, kosekan itu sepersin ya, berarti ya, sepersin kuadrat pi x. Nah, jangan lupa ada pi-nya. Gini. Oke, dibagi, pi-nya bukan di sini ya. Pi-nya di sini. Nah, dibagi dengan pi per sin kuadrat. Nah, kayak gitu. Berarti ini sama aja dengan dikali ya. Oke. Dikali tapi ini dibalik. Oke, berarti pi-nya di bawah, yang di atas adalah sin kuadrat pi x. Oke, seperti ini. Berarti sehingga kita akan peroleh limit x menuju 1 sin kuadrat pi x per pi kali 1 min x. Kita masukkan 1, berarti kalau kita masukkan 1, berarti ini sin pi. Sin pi sin 180. Sin 180 berarti dia itu 0 ya. Ini 0 kuadrat per pi dikali 0. Oh, hasilnya masih 0 per 0. Kembali tadi awalnya tak hingga per tak hingga, sekarang 0 per 0. Karena 0 per 0, maka kita bisa gunakan L'Hopital lagi. Kita turunkan lagi, sehingga kita akan punya limit x menuju 1. Di sini turunannya sin kuadrat
Px, berarti kita berangkat dari pangkatnya 2. Sin kuadrat pangkatnya berkurang 1. Jadi sin Px saja. Kemudian turunannya sin adalah cos. Berarti cos Px. Oke. Cos Px, kemudian Px-nya diturunkan. Oke, berarti dikalikan dengan pi. Gitu. Ya, di sini berarti kita kalikan aja ya. Pi min Px gitu ya. Berarti pi turunannya 0, ya kan? Pi adalah suatu nilai, nggak ada x-nya kan? Kemudian min Px kalau diturunkan jadi min pi. Nah, di sini sudah mulai kelihatan, berarti di sini bisa sederhanakan, pi-nya dicoret. Jadinya kita akan punya 2 dikalikan, dimasukkan, sin 180, 0 dikalikan cos 180 min 1 per min 1. Oke, berarti hasilnya adalah 0 per min 1, yaitu 0. Ya, hasilnya sama. Oke. Tapi detailnya ada di sini ya. Yang penting itu nanti juga detailnya. Oke, selanjutnya nomor 3, berarti kita juga perlu cek. Di sini ketika kita masukkan tak hingga, berarti 5 kali tak hingga itu tak hingga, ditambah 2 len tak hingga. Len tak hingga itu berapa? Berarti logikanya seperti tadi. E pangkat berapa hasilnya tak hingga. Ya berarti A-nya harusnya tak hingga. Gitu ya. Supaya E pangkat tak hingga hasilnya tak hingga. Oke. Hapus. Oke. Saya ulangi. Berarti di sini tak hingga. Plus tak hingga per tak hingga plus tak hingga juga. Hasilnya tak hingga per tak hingga ya. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan L'Hopital. Ya, berarti seperti di sini ya. 5x turunannya 5. Kemudian 2 ln x, 2-nya tetap. Ln x turunannya 1/x, berarti 2 per x. Di sini x turunannya 1, ditambah ini 3 ya. 3 per x. Ln x turunannya 1/x. Jadi 3 ln x turunannya 3 per x. Oke, berarti kita masukkan di sini ketika tak hingga berarti 5-nya tetap, ditambah 2 per tak hingga, 2 per tak hingga, kemudian 1 plus 3 per tak hingga, gitu ya. Berarti ini 5 plus 0, 2 bagi tak hingga, 1 tambah 0, berarti sama dengan 5 per 1, 5. Oke, selanjutnya. Bentuk selanjutnya adalah bentuk yang unik lagi, yaitu tak hingga dikurangi tak hingga. Kenapa tak hingga dikurangi tak hingga ini jadi masalah? Karena tak hingga dikurangi tak hingga, apakah ini hasilnya 0? Apakah hasilnya suatu bilangan? Karena tak hingganya yang kiri dan yang kanan ini belum tentu sama. Jadi kita nggak tahu ini apakah hasilnya 5, ataukah hasilnya 1000, ataukah hasilnya tetap tak hingga. Kita belum tahu. Karena tak hingga ini benar-benar benda yang random ya. Dia unik gitu ya. Dan dia sebenarnya bukan angka yang real. Dia mencerminkan suatu angka yang tidak real. Oke. Selanjutnya berarti di sini caranya adalah kita ubah. Di sini bentuk umumnya biasanya fx dikurangi gx sehingga ini jadi tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, caranya adalah diubah ke bentuk dengan kasus pertama atau kasus kedua. Nah, lebih banyaknya adalah kasus pertama biasanya, yaitu nanti jadi 0 per 0. Caranya gimana?
Caranya adalah dengan disamakan penyebut. Oh, gimana caranya? Yaitu fx dikurangi gx. Berarti kita bisa mengubahnya fx ini sama dengan 1 dibagi 1 per fx. Seperti itu. Ya kan? 1 per 1 per fx berarti fx-nya nanti naik sama seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini dikurangi dengan 1 per 1 per gx. Kemudian samakan penyebutnya, nanti pasti hasilnya 0 per 0. Kita lanjutkan contohnya. Ya, di sini bisa kita lihat limit x menuju 0 dari 1 per sin kuadrat x dikurangi 1 per x kuadrat. Nah, di sini bentuknya sudah tidak perlu kita ubah sepertinya ya. Ketika kita masukkan di sini sin 0 itu 0, 1 per 0 itu tak hingga ya. Berarti ini tak hingga, dikurangi 1 per 0, oh 1 per 0 juga tak hingga. Oke, berarti tak hingga min tak hingga. Sekarang kita ubah dulu. Dengan cara seperti apa? Kita samakan penyebutnya. Wow, lumayan asik. Oke, berarti di sini disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kali silang ya. Jadinya ini 1 dikali x kuadrat, jadinya x kuadrat, dikurangi 1 kali sin kuadrat. X kuadrat dikurangi sin kuadrat x per x kuadrat dikali sin kuadrat x. Nah, kemudian kita bisa cek kalau dimasukkan ini nanti adalah 0 per 0. Maka dari itu kita akan gunakan L'Hopital. Kita turunkan dulu x kuadrat itu 2x, sin kuadrat x turunannya berarti 2 sin x dari pangkatnya 2, kemudian sin pangkat 2 pangkatnya berkurang 1 jadi sin x aja. Sin turunannya cos, jadi 2 sin x cos x. Kemudian yang bagian bawah atau bagian penyebut kita turunkan menggunakan UV. Ya, U-nya x kuadrat, V-nya sin kuadrat x. Berarti U aksen V ditambah UV aksen, gitu ya. Berarti U aksen itu 2x dikali V-nya sin kuadrat x ditambah UV aksen, berarti U-nya x kuadrat, V aksen 2 sin x cos x, sama seperti yang di atas tadi. Oke, di sini kita masukkan lagi. Kita masukkan ternyata 2 kali 0, 0 dikurangi 2 kali sin 00 cos 01 per 0. Di sini ada x aja ya, langsung saja 0 ditambah ini masih ada x-nya juga jadi 0. Nah, ini pasti 0 per 0 ini. Oke. Karena 0 per 0 maka kita perlu turunkan lagi. Nah, ini. Turunkan lagi. Sebelum diturunkan, kita sederhanakan dulu bentuknya. 2 sin x cos x, daripada kita menurunkannya menggunakan aturan perkalian, alangkah lebih mudahnya ketika kita ubah ini menjadi sin 2x, yaitu rumus penjumlahan dari sin ya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Oke, berarti ini diubah. Yang bagian bawah juga diubah. Yang ini tadi. Ini gabung sama ini. Oke, berarti jadi x kuadrat dikali sin 2x. Kayak gitu. Kemudian, kalau sudah, kita turunkan lagi. Turunkan lagi, ini pakai UV. Nah, hasilnya yang ini ya. Seperti yang awal ya. Kemudian turunkan juga ini menggunakan UV juga. Berarti hasilnya nanti yang ini. Oke, berarti yang bagian atas ya tinggal diturunkan 2x jadi 2, sin 2x berarti jadi 2 cos 2x. Oke, dimasukkan lagi. Sepertinya ini bentuknya masih 0 per 0, maka dari itu turunkan lagi. Oke, turunkan lagi. Sepertinya 2 kali nanti. Sehingga nanti
di bentuk terakhir, ini nanti dia cos 0, berarti 8 kali 1, nah ini sudah mulai muncul. 12 kali 1, nah ini sudah muncul, bagus. Jadi nanti sisanya ini 0, 0, 0, kayak gitu. Jadi nanti 8/24. Ya, nanti silakan dicoba untuk melengkapi yang ini. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 juga sama, berarti limit X menuju 0 dari 1 per ln X plus 1 dikurangi X plus 1 per X. Oke, kita masukkan berarti 1 per ln 1 dikurangi 1 per 0, gitu ya. Ln 1 berapa? Ln 1 berarti E pangkat berapa yang sama dengan 1. Ya jelas berarti A-nya harus 0. Karena E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini dia sama aja 0 ya, ln 1. Berarti ini tak hingga min tak hingga. Oke. Tak hingga min tak hingga, kita samakan penyebutnya. Kali silang ya, 1 kali X itu X dikurangi X plus 1 dikalikan ln X plus 1. Oke, jadi seperti ini. Kemudian per X dikalikan ln X plus 1. Nah, kemudian karena bentuknya 0 per 0, maka bisa kita turunkan. Ya, kita turunkan, wah, enak yang tadi. Ya, dari sini saja. Lebih enak. Berarti di sini limit X menuju 0, turunannya X1 dikurangi. Nah, di sini kita pakai UV. U-nya X plus 1, V-nya ln X plus 1. Oke, U aksen berarti X plus 1 turunannya 1, ya, dikalikan ln X plus 1. Kemudian, wah, di sini jangan lupa kurung ya. Oke, ditambah V aksen, berarti turunannya ln X plus 1. Berarti 1 per X plus 1 dikalikan dengan turunannya X plus 1, 1. Tidak perlu ditulis. Dikalikan dengan V. Maaf. Berarti ini dikalikan X plus 1. Seperti ini. Per yang bawah juga pakai UV. Berarti ini 1 dikalikan ln X plus 1 ditambah 1 per X plus 1 dikalikan X. Nah, oke, dari sini bisa kita sederhanakan dulu, coret-coret. Kemudian kita akan punya limit X menuju 0, 1 dikurangi ln X plus 1, kemudian min dikalikan sini, kurangi 1 lagi, per ln X plus 1, ditambah X per X plus 1. Seperti ini. Oke, ini satunya habis ya. Satunya sama ini habis. Oke, coba kita masukkan. Ketika kita masukkan 0, berarti ini min ln 1. Per, ini berarti ln 1 ditambah 1 per, 0 per 1. Oke, hasilnya adalah 0 per 0 masihan ya. 0 per 0. Oke, maka dari itu kita perlu turunkan lagi menggunakan L'Hopital. Nah, seperti ini ya tadi bentuknya. Nah, ini kita turunkan min ln X plus 1 berarti diturunkan jadi minnya tetap ya. Oh, jadi biru. Minnya tetap, kemudian 1 per X plus 1. Kemudian ln X plus 1 di bawah jadi 1 per X plus 1. Kemudian ditambah. Nah, ini kan X per X plus 1. Berarti X per X plus 1 di sini harusnya pakai U per V ya. Nah, berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Berarti turunannya adalah U aksennya 1 ya. Dikalikan V
yaitu X plus 1, dikurangi V aksennya juga 1, dikalikan U, yaitu X per V kuadrat. X plus 1 kuadrat. Ya, berarti ini X plus 1 dikurangi X. Oh ya, berarti hasilnya adalah 1 per X plus 1 kuadrat. Ya, ini ya hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan ke itunya, limitnya, X menuju 0, berarti kita akan punya di sini negatif 1 per 0 plus 1, 1 per 1 per 1 ditambah 1 per 1 kuadrat. Ya, berarti di sini negatif 1 per 2. Negatif setengah. Oke. Yang ketiga, ini juga sama. Nanti berarti kotangannya bisa dibiarkan atau bisa diubah menjadi cos X per sin X. Jadi seperti ini. Kemudian disamakan penyebutnya dan seterusnya. Ya, ini nanti silakan dicoba. Nah, yang lebih menarik lagi yang ini. Bentuknya adalah 0 dikalikan tak hingga. Kenapa menarik? 0 dikalikan tak hingga ini ambigu juga. Kenapa ambigu? Karena kita tahu 0 dikalikan berapapun, itu hasilnya 0. Sedangkan berapapun dikalikan tak hingga, itu pasti tak hingga. Nah, kalau 0 dikali tak hingga, ini ikut mana? 0 ataukah tak hingga? Itu masalahnya. Nah, kemudian untuk mengubah, untuk menyelesaikan ini, kita ubah ke dalam kasus sama, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga lagi. Oke, konsepnya ada di dua itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa lihat di sini nanti. Limit X menuju 1 dari kosekan Px kali ln X. Berarti di sini ketika X-nya kita masukkan 1, ini sama saja kosekan itu 1 per sin ya. Berarti 1 per sin 180 dikalikan ln 1. Berarti ini 1 per sin 180 itu 0 ya. 1 per 0 itu tak hingga. Kalikan ln 1 itu 0. Berarti tak hingga kali 0 atau 0 kali tak hingga. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat di sini. Ya. Kita cukup mengubahnya adalah ke dalam bentuk pecahan seperti ini biasa ya. Berarti tadi kita sudah punya 1 per sin Px dikalikan dengan ln X. Berarti nanti jadinya seperti ini. Ln X-nya di atas, yang bawah sin Px. Kemudian ketika dimasukkan, ini 0, yang bawah 0 hasilnya, 0 per 0. Jadi tinggal diturunkan saja, ln X jadi 1 per X, kemudian sin Px jadi, nah ini yang benar, Pi-nya ke depan, oke, turunannya Px itu Pi, dikalikan turunannya sin itu turunannya cos, berarti di sini dimasukkan 1, jadi diperoleh negatif 1 per Pi. Kenapa negatif? Karena cos 180 itu negatif 1. Ya. Oke, masih simpel ya. Ah, ini yang lebih asik lagi. Ini asiknya ya karena ada dualisme tadi ya. Sama seperti tadi. 0 pangkat 0, kita tahu 0 pangkat berapapun itu 0, sedangkan berapapun pangkat 0 itu 1. 0 pangkat 0 itu hasilnya 0 apa 1? Nggak jelas. Oke, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga juga seperti itu. Nah, di sini berarti untuk menyelesaikannya ini agak unik. Kita akan melakukannya seperti ini ya. Berarti biasanya nanti kita akan memiliki fungsinya bentuknya adalah Y sama dengan Fx pangkat Gx. Seperti itu ya. Karena bentuknya adalah 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga pangkat 0 kayak gitu. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita lenkan kedua ruas. Oke, di sini ada len. Kemudian len Y-nya tetap
Nah, yang ini adalah sifat dari logaritma. Pangkatnya bisa ke depan. Oke ya, berarti Gx dikalikan ln Fx. Barulah kalau bentuknya sudah seperti ini, kita limitkan keduanya. Seperti itu. Nah, nanti ketemulah limit yang kanan ini ketemu nilainya. Jadi kita akan punya misalkan ketemunya L gitu ya. Berarti limit ln Y itu sama dengan L. Nah, kemudian sekarang kita kan ingin mencari limitnya Y. Maka dari itu kita kembalikan lagi. Setelah kita lenkan, kita kembalikan. Caranya gimana? Dengan di E pangkat ln limit Y. Oke, berarti nanti E pangkat L. Jadi limit Y nanti E pangkat L. Gampangnya seperti itu. Oke, kita lihat supaya tidak bingung. Contoh 515. Di sini limit T menuju tak hingga dari akar pangkat T dari T kuadrat. Ya, oke ya. Berarti di sini kalau misalkan mau dituliskan ke dalam fungsi, ini supaya mempermudah T kuadrat pangkat 1/T gitu ya. Akar pangkat T itu sama saja 1/T gitu ya. Oke, berarti di sini kalau misalkan kita masukkan tak hingga, dia hasilnya adalah tak hingga pangkat 1 per tak hingga pangkat 0. Wah, ini akan masalah ini, ya kan? Oke, oleh karena itu kita lihat. Nah, penyelesaiannya di sini seperti tadi. Kita misalkan, oh, ya, kan T pangkat 2 seperti ya tadi ya. Berarti duanya bisa dikalikan dengan seperti. Jadi T pangkat 2/T. Lebih simpel. Ya, oke. Berarti Y sama dengan T pangkat 2/T. Kemudian kita lenkan kedua ruas. Len Y sama dengan len pangkatnya ke depan ya. Berarti ya. Pangkatnya ke depan jadi 2/T dikali len T. Kayak gitu. Kemudian kalau sudah kita limitkan sesuai dengan yang diminta, yaitu limit T menuju tak hingga. Limit T menuju tak hingga, limit T menuju tak hingga dari 2 len T/T. Oke. Nah, di sini berarti kita cek kalau kita masukkan tak hingga berarti ini tak hingga per tak hingga. Karena tak hingga per tak hingga kita bisa gunakan L'Hopital. Berarti kita turunkan saja. Len T turunannya 1/T. Berarti 2 len T jadinya 2/T. T turunannya 1. Berarti 2/T per 1. Kita masukkan tak hingga. 2 per tak hingga itu 0/1. Jadi hasilnya 0. Nah, limit T menuju tak hingga dari len Y itu sama dengan 0. Berarti limit Y itu sama dengan E pangkat 0. Kayak gitu. E pangkat 0 itu 1. Jadi diperoleh limit T menuju tak hingga dari akar pangkat T dari T kuadrat itu sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, limit X menuju tak hingga dari 1 min E pangkat min X pangkatkan E pangkat X. Nah, di sini berarti kalau misalkan kita masukkan tak hingga, dia itu sama saja 1 min E pangkat min tak hingga. Oke, berarti 1 per E pangkat tak hingga. 1 per tak hingga. Itu 0 ya. Kemudian E pangkat tak hingga itu tak hingga. Berarti ini 1 pangkat tak hingga. Oke, masalah. Ya, bentuknya 1 pangkat tak hingga. Nah, sekarang kita misalkan seperti tadi ya. Caranya serupa. Berarti kita lenkan kedua ruas, kemudian karena len atau logaritma, pangkatnya bisa maju ke depan, jadi di sini E pangkat X kali len 1 min 1 per E pangkat X. Oke, kemudian kita masukkan tak hingga, berarti ini bentuknya E pangkat tak hingga itu tak hingga, kemudian len 1 dikurangi 1 per tak hingga, berarti 0.
len 1. Len 1 itu 0 ya. Berarti ini tak hingga dikali 0. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, bentuk yang masalah lagi. Oleh karena itu perlu kita ubah bentuknya menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Bagaimana caranya? Ya, caranya tinggal ini karena menyebabkan tak hingga, ya taruh aja di bawah. Tapi naruhnya menjadi 1 per E pangkat X. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dimasukkan tak hingga kan akhirnya yang atas itu 0, yang bawah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga ini hasilnya 0. Jadi dia 0 per 0. Wah, sudah bagus. Oke, karena sudah bagus, kita bisa gunakan L'Hopital. Kita turunkan yang tadi. Berarti len turunannya 1 per 1 min 1 per E pangkat X tadi ya. Kemudian tidak lupa turunkan juga yang di dalam kurungnya. Berarti 1 per E pangkat X itu tadi gini ya. Len 1 min E pangkat min X. Berarti turunannya yang di dalam kurung ini min E pangkat min X. Kemudian dikali turunannya min X, yaitu min 1. Berarti dia jadi E pangkat min X saja. Oh ya, di sini. Sama ya, E pangkat min X ini sama saja 1 per E pangkat X. Ya, yang ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang bagian penyebut juga diturunkan. Bagian penyebut itu tadi E pangkat min X berarti ya. Kan 1 per E pangkat X. Ini sama ini. Berarti kalau diturunkan, dia jadinya E pangkat min X tetap kemudian dikali turunan pangkatnya. Min X berarti min 1. Berarti jadi min E pangkat min X. Berarti 1 per, min 1 per E pangkat min X. Minnya hilang. Karena sudah ditaruh bawah. Oke, jadilah seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan tak hingga. Berarti kalau dimasukkan tak hingga, ini jadi 1 per 1 min 0, berarti 1. Oh, ini disederhanakan. Oh, disederhanakan dulu, supaya lebih mudah ya. Ternyata ini tinggal dicoret dengan ini, karena perkalian. Kemudian menyisakan negatifnya. Negatifnya taruh depan. Oke, berarti 1 per 1 min 1 per E pangkat X. Berarti kalau dimasukkan tak hingga, 1 per 1 min 0. Berarti min 1 per 1, yaitu min 1. Kemudian, belum selesai. Ini adalah limit len Y. Sekarang kita yang cari adalah limit Y-nya yang tadi. Berarti tinggal kita E pangkat min 1. Seperti itu. Oke. E pangkat min 1 itu adalah seper Y. Jadi limit X menuju tak hingga dari 1 min E pangkat min X pangkat E pangkat X itu adalah 1 per E. Nah, kemudian di sini juga sama. 1 plus kotangen X pangkat 1 per 2 X min Pi. Nah, ketika dimasukkan nanti bisa dicek ya. Coba kalian masukkan nanti. Di sini hasilnya adalah 1 pangkat tak hingga. Wah, masalah. Oke. Karena masalah, berarti kita lenkan kedua ruas. Pangkatnya jadi bisa ke depan. Kemudian karena pangkatnya ke depan, kita masukkan Pi per 2. Ternyata hasilnya tak hingga kali 0. Karena bentuknya tak hingga kali 0, harus kita ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Bagaimana mengubahnya? Yaitu, ya langsung saja. Ini dikalikan. Lennya jadi di atas, 2X min Pi-nya jadi di bawah. Oke, berarti dia jadinya nanti 0 per 0. Karena sudah 0 per 0, maka bisa kita turunkan menggunakan L'Hopital seperti biasa. Berarti di sini len 1 plus kotangen X turunannya adalah pertama 1 per 1 plus kotangen X-nya dulu.
kemudian dikali turunannya yang di dalam kurung. 1, 0 turunannya ya. Kotangan X turunannya min kosekan kuadrat X. Barulah ini dibagi turunannya yang di bawah, yaitu 2. Oke, supaya lebih sederhana, yang di atas berarti min kosekan kuadrat X, 1/1 plus kotangan. Ini turun ke bawah, nemenin 2 ya. Oke. Nah, di situ bentuknya seperti ini, kita cek. Ini berarti 1/sin kuadrat X. Kita masukkan, kalau pi per 2 berarti 90. 1 min 1 per 1 ya. Min 1 per 1. Oh, di sini ada 2 ya. 2-nya ke depan, jadi setengah. Oke, karena dia di bawah, keluar kan jadi setengah. Oke, itu boleh. Kemudian, di sini berarti tinggal dimasukkan aja. Hasilnya berarti setengah dikalikan min 1 per 1 kuadrat ya, sin 90. Kemudian 1 plus cos 90 itu 0 ya, 0 per 1. Oke, berarti kita ketemu hasilnya min setengah. Oke, setengah kali min 1. Min setengah. Oke, belum selesai. Sampai situ, ini masih ingat, ini masih bentuk yang permisalan tadi, dilenkan. Sekarang berarti kalau misalkan limit yang kita cari sebenarnya adalah E pangkat min setengah. Oke, kita sederhanakan. Karena negatif berarti dia 1 per, karena dia setengah berarti dia akar. Berarti 1 per akar E. Seperti itu. Ya, saya rasa untuk yang materi L'Hopital cukup sampai sini. Silakan dipelajari latihan soal nanti ya. Pelajari dulu bentuk-bentuk khususnya mulai dari 0 per 0, tak hingga per tak hingga kali 0, kemudian yang pangkat tadi, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Ya, itu dulu. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.